Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita yang sedemikian begitu banyaknya, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam serta sehat afiat. Para jamaah dirahmati Allah, malam ini kita masuk pada dosa besar yang ke-18. Sebelumnya sudah kita bahas nomor 17, yaitu al-kibru, sombong. Sombong ini termasuk dosa besar yang ada ancamannya. Seseorang tidak akan masuk surga kalau dia punya sifat sombong, karena sombong adalah merupakan selendang daripada Allah Ta'ala. Siapa yang mencuri selendang Allah itu, maka dia akan disiksa oleh Allah. Tidak ada satu manusia yang berhak untuk menyombongkan dirinya kepada orang lain, karena sifat manusia adalah lemah. Ya. Nah, di sini Allah tidak relanya kepada orang yang sombong, karena manusia semua lahir tanpa sehelai benang, dan kita pun akan kembali ke liang lahat dalam keadaan tidak membawa satu helai benang. Kain kafan yang terlibat di tubuh kita adalah kewajiban bagi orang-orang yang hidupnya untuk mengkafani jasad-jasad kita. Enggak ada yang perlu disombongkan. Ya. Baik. Nah, hadirin, kita masuk dosa besar al-kabirah tsaminah asyrah. Dosa besar yang ke-18. Syahadatuz zur, saksi palsu ini, saksi dusta. Dia menjadi salah satu dosa besar yang juga masuk dalam 7 dosa besar yang diwanti-wanti oleh Nabi jangan melakukannya. Ya, syirik kepada Allah, kemudian uququl walidain, ya, durhaka kepada orang tua, sampai kepada saksi palsu. Persaksian palsu ini biasanya di pengadilan. Bayangkan, dia akan menghilangkan kehormatan seseorang. Dia akan menjadikan harta yang tidak halal menjadi harta yang datang yang didapati jadi tidak halal. Iya, saya menyaksikan ini, dia memang anak kandungnya, padahal bukan anak kandungnya. Di pengadilan dia berani berkata begitu. Ya, tujuannya untuk mendapat harta warisan. Ini anak satu-satunya, dia berani bersaksi palsu. Ya, makanya diancam dengan laknat, diancam dengan masuk neraka. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dengan saksi palsu ini bahkan bisa melenyapkan nyawa seseorang tanpa haknya. Saya bersaksi dia telah membunuh, kan wajib dikisos tuh dalam hukum Islam, bahkan sampai sebegitunya, menghilangkan kehormatan, mengambil harta yang bukan haknya, bahkan bisa menghilangkan nyawa. Baik, Allah Ta'ala berfirman di sini, ya, ancaman bagi orang yang pada ayat sebelumnya itu, walladzina la yashhaduna zur,
dan orang-orang yang tidak bersaksi terhadap kesaksian yang palsu, yang dusta. Ya. Hadirin, kata Imam Zahabi, pada asar yang sebelumnya sudah disebutkan bahwa syahadatuz zur itu udilat syahadatuz zur asyirku billah, setara dia penyebutannya dengan syirik kepada Allah dalam satu hadisnya itu. Ya. Kata Nabi, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang dosa besar yang mencelakakan, ya, dosa besar yang membahayakan, di antaranya syirik dan juga yaitu persaksian palsu. Dalam surat Al-Hajj, Imam Zahabi juga membawakan wajtanibu qaulaz zur, hendaklah kalian menjauhi daripada ucapan palsu, ucapan dusta. Ini kalau kedustaan sudah merajalela, ya, dari tingkat RT sampai yang tertingginya, tunggulah kehancuran satu negara. Ya, tidak akan ada keadilan, karena dengan kepalsuan yang ada itu keadilan tidak akan tercipta. Ya, kalau sudah orang merasa tidak mendapat keadilan, tidak akan ada kehidupan yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur nantinya. Hadirin, dalam satu hadis Imam Zahabi membawakan la tazul qadama syahidiz zur, ya, senantiasa kedua kaki daripada orang yang menyaksikan saksi palsu. Ini orang baik nih, saya bersaksi, dia tidak berbohong, dia begini begitu. Ternyata ini adalah cuma sumpah palsunya. Nanti yaumul qiyamah, kata Nabi, hatta tajib lahun nar, maka orang kayak begini wajib untuk masuk nerakanya. Tidak bergeming nanti dia punya apa? Kedua telapak kakinya itu. Ya. Sampai betul-betul nanti dibuka daripada track recordnya. Hadirin, orang yang memberikan saksi palsu ini mungkin bisa terlepas di dunia ini, Pak. Mungkin karena kekuatan orang dalam. Ini kan orang dalam menyebalkan nih, Pak. Orda. Ya, orda. Ataupun karena kekuatan duitnya, ataupun dia punya jabatan pangkatnya, sehingga semuanya mulus. Tapi di akhirat tidak bisa sama sekali. Ya. Imam Zahabi berkata selanjutnya, syahiduz zur, orang yang menyaksikan saksi palsu, ucapan palsu, qadir takab adhaim, sungguh dia telah yaitu melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang amat besar. Ahaduha, yang pertama adalah al-kizbu wal iftira, dusta dan kepalsuan. Ya. Dan Allah Ta'ala firmankan dalam surat Ghafir, dibawakan oleh Imam Zahabi, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab, sungguh Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta. Jadi mirip-mirip dengan bab yang selanjutnya, yang sebelumnya, ya. Dari rasa sombong, nanti dia ada ingin merasa benar terus, dan juga merasa jumawa, akhirnya segala cara dilakukan, termasuk memberikan persaksian palsu, ucapan palsu, apalagi track record hari ini, Pak. Ya, public figure itu bisa terekam semuanya itu. Ucapan 2019, 2018 itu ada semuanya. Ya. Itu baru di dunia, Pak. Mungkin dia bisa cuek, bisa abai, tapi di akhirat tidak bisa sama sekali. Surat Ghafir ayat 28. Hadirin, kemudian dalam hadis yang lain, yutba'ul mu'min ala kulli syai', orang beriman itu sudah disifati dengan sifat yang baik-baik, ya. Laisal khiyanah wal kidba, kecuali khianat dan juga berdusta. Ya, kalau sudah berdusta, marwah seorang beriman jatuh itu, Pak. Ya. Nah, para jamaah dirahmati Allah, ya, ini diantaranya awaluha al-khiyanah wal kidb, khianat dan juga berdusta. Wasaniha, yang keduanya adalah innahu zulm
innahu zalama alladhi syahida alaihi hatta akhadha bi syahadatihi maluhu wa irdu wa ruhuh. Dengan kepiawan dia berbicara sehingga menzolimi orang lain dengan saksi palsunya, sampai dia bisa menzolimi apa? Harta orang lain, wa irduhu, kehormatannya, wa ruhuhu, bahkan nyawanya bisa terambil gitu hadirin. Saya bersaksi dia telah membunuh, saya bersaksi dia telah menjadi teroris, padahal bukan. Dan dia orang yang dituduh tadi dengan saksi palsu jadi hukuman mati, nyawanya terambil. Ya, bukan cuma masalah kehormatan, bukan cuma masalah apa itu harta saja. Nyawa seorang bisa terzolimi pun ya terbunuh karena dengan saksi palsu ini. Wasalitsuha, yang ketiganya kata Imam Zahabi, innahu zalama alladhi syahida lahu bi an saqa ilaihil mal al haram. Ya, dengan persaksian palsunya tadi, kezolimannya diantaranya akhirnya dia bisa mendapatkan harta yang haram. Kayak tadi contohnya di pengadilan ada ribut tuh abang beradik, ya, masalah hartanya begini begitu. Nanti dia ada yang menyaksikan saksi palsu ini karena dibayar dari lewat jalan belakang, dia memberikan kekuatannya begini dengan data palsunya, dia menang sumpamanya. Dan berapa banyak ya orang yang tidak punya backingan apa-apa, nggak punya harta di pengadilan, dia kalah aja begitu, akhirnya hartanya terambil begitu ya. Maka orang kayak begini adalah wajib dia, kata Nabi, masuk neraka. Baik. Nah hadirin para jemaah dirahmati Allah, warabiuha, yang keempatnya adalah annahu abaha ma harramallahu ta'ala wa asamahu minal mal. Dia telah menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan untuk diambil, yang Allah sudah memberikan penjagaan kepada harta seorang beriman, darahnya, wal irda, dan juga kehormatan dirinya. Ya, dengan kesaksian palsu ini menjadi ada 4 macam kesimpulan dari Imam Zahabi. Dusta, ya, bisa juga menghilangkan harta orang lain secara zolim, nyawa, ya, serta menghalalkan apa yang Allah haramkan daripada saksi palsu ini. Nah ini hadisnya yang tadi saya katakan ada kata Nabi disejajarkan dengan syirik tuh. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Aku akan beritahu kepada kalian tentang dosa besar yang terbesar. Al isyraku billah, ya, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan mendurhakai kedua orang tua, dan ala wa qalaz zur. Yang ketiganya Nabi sebutkan yaitu perkataan dusta, saksi palsu, ya, ala wa syahadatuz zur, diulang lagi tuh, yaitu persaksian palsu. Mirip-mirip ini, sama dalam artinya, ucapan palsu, dusta, dan juga persaksian palsu. Sampai sahabat berkata, famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Terus Rasul mengulang-ulangnya itu, ya, hati-hati kalian dengan ucapan palsu, hati-hati kalian dengan persaksian palsu. Sampai sahabat berkata, ya Allah, kapan Rasulullah berhenti untuk berkata yang demikian? Nah, rupanya Imam Zahabi membahas cuma segini saja tentang saksi palsu. Beliau berkata terakhirnya, fanas'alullah ta'ala as-salamah wal afiyah. Ya, kita minta kepada Allah supaya diberikan keselamatan dan kebaikan min kulli balain, dari musibah-musibah semacam ini. Jadi ini musibah juga nih Pak. Kalau orang dizolimi, itu termasuk musibah juga bagi diri dia. Ya. Ini diantaranya dosa besar yang ke-18. Baik. Hadirin, sumpamanya para lawyer ini, lawyer yang dia cuma mencari keuntungan profit saja daripada dia menjadi lawyer tanpa memilah-milih masalah ataupun yang dia bela itu udah jelas salah dia bela, ya, dia berikan persaksian macam-macam, ini berbahaya, ya, termasuk saksi palsu dan sebagainya. Kecuali kalau lawyer itu dia memang menemani ini karena sudah dalam hukum peradilan, ya, si terdakwa mesti ada lawyernya. Memang dia terdakwa nih, ada lawyernya, cuma lawyernya ini adalah membelanya dari segi apa? Supaya hukuman dia ini
tidak dizolimi menjadi hukuman yang berat. Nah, kalau dia niatnya membelanya seperti itu, dia apa-apa. Jadi dia mengakui kesalahan, tapi dikhawatirkan ya hukumannya menjadi lebih berat, tidak seimbang dengan apa yang dia pernah perbuat. Dan itu banyak kan kasusnya terjadi. Pencuri ayam hukumannya 3 tahun. Koruptor yang ratusan miliar 2,5 tahun. Ya. Ataupun pembunuh yang dalam hukum peradilan Islam, hukum yang berlaku di Indonesia, pembunuhan berencana itu sudah wajib hukum mati. Akhirnya turun lagi, Pak. Menjadi apa? Seumur hidup. Itu pun seumur hidup katanya enggak ada di apa? Di lapasnya itu. Kata Koh Alvin Lim gitu. Dan itu enggak ada yang bisa ngebantah. Tapi mungkin udah dikembalikan lagi si fulannya itu. Hadirin, dunia seperti ini ya. Yang jelas kita berjalan saja pada rel yang baik. Jangan mengikuti daripada hawa nafsu dan kehidupan hedon yang serba merugikan orang lain nantinya. Baik. Apalagi peradilan di Indonesia ini kayaknya sudah dalam ranah yang cukup berbahaya kalau kita lihat dari seperti ini saja. Udah banyak kasus, Pak. Ya, kita dibegal nih. Anak kita dibegal. Ternyata anak kita menjaga diri, dikepung sama 4 orang pakai celurit besar-besar. Anak kita bisa bela diri. Ya, akhirnya dia bisa mengalahkan 3 orang kabur, 1 orangnya terbunuh. Anak kita jadi tersangka, Pak. Sedih memang peraturan seperti ini. Hadirin, dulu ada semasa FPI belum dibubarkan, contohnya di Depok, mereka malam hari itu berkeliling, ada 10 orang naik motor, cuma bawa bambu saja untuk menjaga keamanan. Tetapi ketemu tim Jaguar dari Polres mana Depok, akhirnya dihalau dan juga dikasih tahu tidak boleh kalian berkeliling. Ya, padahal ini tujuannya untuk membantu kerjasama. Ya, dan akhirnya ketika FPI nggak ada yang keliling lagi, sudah dibubarkan, begal merajalela dan tidak ada yang bertanggung jawab masalah ini. Ya, makanya perlu itu. Kalau saya perhatikan di depan wali kota kita aja, Pak. Ya, depan wali kota kita ini, kalau saya berangkat jam 3 subuh, itu anak-anak muda yang ngetrek masih ada aja, Pak. Harusnya kan ada tuh, oleh Kapolres disediakanlah 2 orang bertugas setiap malam Sabtu dan malam Ahad. Ini kita lihat nggak ada lagi. Ya, kemarin pagi saya berangkat, sekian banyak geng motor itu dengan kencang suara ngong depan wali kota. Ya, sampai mobil kita ditahan. Pas depan Gor Patriot ditahan karena mereka mau balapan di situ. Tapi kan kita mau buru-buru, Pak. Acara jauh nih di BSD di Bintaro kan begitu. Masya Allah. Jadi memang mudah-mudahan kedepannya bisa tercipta keadaan yang lebih baik, Pak. Ya, ditugaskan ada orang setiap malamnya bertugas polisi, jangan semuanya tugas siang hari. Kalau emang masih kurang anggotanya, rekrut lagi. Ya kan, rekrut lagi supaya rakyat ini nyaman. Hadirin, saya mohon maaf pernah memutuskan mengajar berhenti, Pak, karena ngajar saya di daerah Penumbuk sana. Tahu nggak Penumbuk, Pak? Babelan ke sono lagi, Gabus ke sono lagi. Jadi jadwal taklimnya habis maghrib. Saya pulang sama sopir berdua, ternyata wah rawan sekali itu. Sumpahnya ada begal pakai kayu balok itu, pakai paku aja udahlah habis kita, ban mobil dah nggak bisa diapain gitu kan. Dan itu sejauh mata memandang 60 km cuma semak-semak sawah begitu saja, Pak. Mau minta tolong sama siapa? Akhirnya kita putuskan, Pak, mohon maaf, taklimnya jangan malam deh. Taklimnya siang aja. Siang pun sepi. Ya ini oke lah kalau itu memang tidak dalam keramaian, tapi yang keramaian kayak begini, hadirin. Allahu a'lam bishawab. Baik. Dosa ke-19, syurbul khamri, minum khamr.
Para jamaah dirahmati Allah, ini pentingnya agama, termasuk agama ini bagaimana sampai juga kepada para orang kaya, para pejabat. Tahun 2012, rektor kami dari Pakistan datang, Pak. Cuma kita sediakan hotel, mereka tidak mau, mereka mau cari sendiri. Ada timnya begitu. Ya, akhirnya mereka dapat di Glodok. Di Hotel Mercure Glodok. Ya. Sudah dapat, ya sudahlah gitu. Akhirnya karena mereka katanya nggak mau merepotkan, kita paling diminta terjemah saja. Padahal udah kita sediain itu. Kan baru berapa bulan lalu juga cucunya datang yang sempat tidur di rumah saya juga. Cucu daripada rektor guru besar ini apa yang kami belajar di sana. Ya, udah gitu apa itu? Setelah kita masuk ke Hotel Mercure Glodok itu, mereka lihat ini ada whisky, ada macam-macam disediakan gitu, udah gratis di dalam kamarnya itu. Bukan gratis maksudnya, kalau ngambil nanti bayar berapa gitu. Saya bilang Masya Allah, baru tahu nih di Glodok, baru sekali ini ke hotel di Glodok begitu. Allah alam sekarang udah nggak ada, dulu saya lihat masih ada gitu. Dan kita dengar ada seorang public figure, orang Islam hadirin. Dia berkata dengan bahasa Inggrisnya, ya, gimana? Dikatakan I don't get sleep without take a cup of wine gitu. Ya, ngerti Pak ya? Bahasa Arab. Saya nggak bisa tidur katanya. Ya. I don't get sleep, saya nggak bisa tidur sebelum saya minum satu cangkir wine. Muslim, public figure, pejabat, masih ada rekamannya itu. Kita bilang Masya Allah, tolong negara kita ya Allah, Engkau beri pejabat-pejabatnya. Ya ini memang sesuai dengan musim pemilunya juga gitu ya. Makanya ada hadisnya juga tuh yang Nabi katakan, saya berlindung dari pemerintahan yang kekanak-kanakan. Dan sahabat Abu Hurairah yang dinyatakan sahih oleh Syekh Albani dari ucapan Abu Hurairah itu, saya berlindung daripada pemerintahan yang kekanak-kanakan dan pemerintahan yang bodoh. Ternyata kasusnya Abu Hurairah kan meninggalnya agak akhir tuh. Memang saat itu pemerintahnya anaknya Muawiyah, yaitu Yazid bin Muawiyah, yang sholat aja enggak katanya saat itu. Ya, yang apa itu terjadi keributan nantinya itu dengan Sayyidina Husain begitu. Ya, itu memang hadisnya untuk siapa? Untuk anaknya Muawiyah. Kalau Muawiyahnya mah hebat. Pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib jihad berhenti, totalitas berhenti. Tapi ketika Muawiyah sudah mengambil pemerintahnya lagi di Damaskus, jihad mulai, penyebaran agama mulai ini lagi, hidup lagi. Ya. Tetapi putranya ini tidak semuanya memang seperti bapaknya, putranya ini yang baik. Nah hadirin, minum khamr ini ya ya apa, kalau kita mau terjauhkan daripada khamr, narkoba dan macam-macam memang harus serius. Cuma yang mirisnya itu justru yang memasok narkoba pangkatnya irjen hadirin, bintang 2, ini itu ketangkep pula sudah. Miris banget kan Pak? Dari tim reserse, tim ininya justru mereka yang mengelola ininya. Masya Allah, saya bilang ini negara kalau pejabatnya seperti ini rusak ini hadirin. Sedih sekali. Dan musuh umat Islam terutama anak-anak muda kita ini akan hancur, generasi kita moralnya itu ya diantaranya dengan kayak begini-ginian. Hadirin, Allah berfirman, dibawakan oleh Imam Zahabi, ini ayatnya sangat terkenal, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan. Ini ayatnya nanti dulu nih Pak, kita pahami yang ini dulu nih. Sebelum ini kan Al-Maidah nih, sebelum Al-Maidah diturunkan hadirin, jadi
Karena pembuatan khamr itu sudah menjadi homemade di kalangan para sahabat. Ya, buat khamr itu udah jadi homemade-nya para sahabat. Kita kan kalau homemade-nya apa, Pak? Kita homemade-nya buat apa? Dodol, nasi uduk. Nasi uduk. Kalau mereka pada zaman sahabat itu homemade-nya minuman keras di rumah-rumah mereka. Sampai UMKM, sampai apa itu korma pun bisa jadi minuman keras. Ada prosesnya itu yang sudah mereka inikan. Jadi hadirin, sudah menjadi homemade para sahabat, sehingga kalau Allah turunkan langsung ayatnya baru masuk Islam, khamr haram, khawatirnya ini para sahabat berbalik belakang dan murtad kembali. Makanya sebelum ayat pengharamannya turun ada 2 ayat dulu. Contohnya Al-Baqarah 219. Nanti Al-Baqarah 219 turun masih warning tuh, belum haram mutlak. Jadi para sahabat itu habis sholat biasa lagi minum khamr lagi. La haula wala quwata illa billah. Nanti diturunkan lagi An-Nisa 43. Coba kita baca dulu nih Al-Baqarah 219-nya. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tuh. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi, 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang minuman keras dan arak, minuman keras dan judi. Qul, katakanlah wahai Nabi, fihima ismun kabirun. Memang dalam arak, minuman keras dan judi, ismun kabir, ada dosa besar. Tetapi kata Allah, wa manafi'u linnas, ada manfaatnya juga. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, akan tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ketika 219 turun ayat Al-Baqarah ini belum haram. Sampai yang kedua, Allah turunkan An-Nisa 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Jangan kamu mendekati salat. Wa antum sukara, sedangkan kamu dalam keadaan mabok. Tuh. Ini jadi kalau mau sholat jangan mabok, nanti habis sholat silakan gitu. Tapi jangan dipahami ya Pak, ngajinya jangan ngantuk. Pulang-pulang ke rumah kata Pak Ustadz boleh habis sholat mabok lagi. Ini ayatnya udah dihapus, hukumnya udah dihapus. Cuma saya sedang menceritakan bahwa haramnya khamr itu tidak secara langsung, karena dia sudah menjadi kebiasaan mendarah daging di kalangan sahabat. Kalau Allah secara strict, secara tegas, secara apa, nggak pakai step by step, nggak pakai langkah pertama kedua, langsung aja tuh ya Islam datang haram udah minum khamr, khawatirnya para sahabat berbalik karena imannya masih lemah saat itu. Makanya ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la taqrabus sholata, jangan kamu mendekati salat, wa antum sukara, sedangkan kamu dalam keadaan mabok. Nanti kalau udah sholat silakan mabok lagi. Sampai ketika para sahabat imannya sudah kuat, menjadi pembela Islam, mereka berani mengorbankan bukan cuma harta ya, benda, tapi apa, jiwa sekalipun. Barulah Allah turunkan Al-Maidah 90. Nah ini baru nih, nggak pakai aling-aling lagi tuh ya. Allah berfirman di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya minuman keras, arak, wal maisir judi, wal ansabu berkorban untuk berhala, wal azlamu ngadu nasib dengan panah. Ngadu nasib dengan panah tuh, ayo kita panah, ayo kita inikan. Rijsun min amali syaitan, itu adalah najis, kotor daripada amal syaitan. Fajtanibuhu, jauhi dia, la'allakum tuflihun, semoga kamu menjadi orang yang berbahagia. Hadirin ya, ini dosa-dosa kayak begini tidak lepas, dia bukan hanya kewajiban individu orang Islam,
Tapi semuanya ini ada keterkaitan langsung dengan pemerintah yang soleh. Pak, dulu sampai ulama dan habaib berbusa-busa mulutnya di Jakarta. Alexis haram, ini haram, perzinahan haram. Nggak menghasilkan apa-apa. Di demo lagi nggak menghasilkan apa. Ketika Pak Anies naik, 1 lembar kertas aja tanda tangan, selesai. Jadi jangan menyepelekan proses politik dengan orang-orang soleh. Yaitu kisahnya Pak Anies, maksudnya besok Anda mau milih yang mana silakan, saya nggak ini kan. Maksudnya pembicaraan saya kepada pemerintah yang soleh tuh kayak begitu. Amin. Ya, baik. Amin aja dulu. Apalagi Pak, kalau kita bicara masalah Ustadz, nanti kita di hadapan Allah. Ini kita akan ditanya nih Pak. Kita akan ditanya. Kenapa kalian ada orang yang mencuri tidak dipotong tangan? Kan ayatnya jelas aku turunkan kata Allah. Ayatnya masih Al-Maidah nih. Al-Maidah tuh ada tentang pengharaman khomer, ada hukum potong tangan di Al-Maidah itu. Ayat 38 coba ini. Ya, wasariqu wasariqatu, dan pencuri laki serta pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Ini kapan dilakukan di Indonesia Pak? Di mana tempat pemotongan tangannya? Belum ada Pak. Semua kita, termasuk yang jajaran pemerintah terutamanya, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, akan ditanya masalah ini demi Allah. Tapi saya kasih jawabannya Pak, supaya kita sebagai warga biasa, orang biasa menjadi mudah. Apa ketika ditanya oleh Allah, kenapa kalian tidak menjalankan ayat yang aku turunkan ini? Ada satu orang Islam, dia katakan, Ustadz ayat ini hapus saja, Anda murtad. Murtad. Ayat suci bukan seperti ayat konstitusi Pak, bisa dirubah-rubah sesuka hatinya. Ayat suci harga mati, lebih tinggi dari ayat konstitusi, tidak bisa dirubah. Apa jawabannya nanti ketika Allah tanyakan kepada kita? Ada yang tahu? Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Kami belum mampu, kami belum sampai kepada taraf yang sebegitu ya Allah. Kami udah berjuang ya Allah, ya, untuk menyokong orang-orang soleh kami di parlemen, tapi tetap kalah ya Allah. Sumpahnya takdirnya begitu. Jawablah seperti itu, sehingga kita makin ringan nanti menjawab pertanyaan Allah Ta'ala tentang kenapa tidak dilakukan hukum ini. Pak, di mana kezaliman ketika hukum ini tidak dilakukan? Kan potong tangan ini nggak banyak hadirin, bukan orang mencuri NMAX. Motor NMAX tuh udah mahal banget. Dalam hadis Bukhari kata Nabi, orang yang mencuri sudah harganya adalah 1/4 dinar. Hadis Bukhari itu 1/4 dinar berapa hadirin? Ya paling 800.000. Itu udah wajib dipotong tangan. Potong sini kirinya dulu. Mencuri 2 kali lagi, potong sininya. 3 kali mencuri, masa sih masih mencuri lagi? Jadi ketika udah dipotong, tangannya ini diambil untuk negara dan dikubur. Ya, coba saya tampilkan dulu hadisnya. Bapak Ibu pernah lihat uang dinar nggak? Belum? Saya punya nih Pak, mau lihat? Ya, dibagiin. Mahal Pak. Nih, ini kata Nabi, tuqta'ul yadu, tangan sudah wajib dipotong. Hadisnya ada, ayatnya ada, tangan udah wajib dipotong fi rib'i dinar fasoida, kalau pencuriannya udah sampai 1/4 dinar ke atas. Ini 1 dinar Pak. Hadirin, Anda yang punya harta jangan cuma ditabung di bank, belikan emas. Belikan emas. Saya khawatir nanti ada perang bintang ini, semua sistem internet kolaps, ya, harta Anda semuanya di bank, siapa yang mempertanggungjawabkan? Tapi kalau ada emas kata Nabi, tidak merugi umatku yang punya hitam dan putih. Hitam dan putih itu artinya emas dan perak. Ini uang emas murni ini, beratnya 4,2 gram.
24 karat. Tulisannya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemarin saya jual 5 ya, kan ada perlu anak saya mau umroh gitu. Kita jual 5, dihargai di Pegadaian 3,5 juta satunya. Ini 3,5 juta. Baik, kita pakai sekarang 3,5 juta. Seperempatnya berapa dari 3,5 juta? Berapa? Ya 800 ribu kan. Jadi kalau sudah 800 ribuan, kalau udah pencuriannya di atas seperempat dinar, ini 1 dinarnya gitu ya, yaitu 800 ribu ke atas, udah wajib. Jangankan mencuri Nmax atau yang lainnya, apalagi mencurinya sampai triliunan, Pak. Ya, la haula wala quwata illa billah. Baik, sudah. Kemudian, nah ini Al-Maidah 90 yang dibawakan oleh Imam Zahabi. Cuma sayangnya Imam Zahabi tidak membawakan ayat step by stepnya tadi. Yang saya bawakan tadi Al-Baqarah 219 sama An-Nisa 43. Itu 2 dulu diturunkan, ya, karena keimanan para sahabat belum sekuat ketika mereka sudah lama di kota Madinah. Akhirnya ketika ayat ini turun, sahabat imannya udah kuat, udah ayat-ayat tentang pujian kepada para sahabat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh manusia, begitu. Ya. Baik. Kemudian hadirin, kata Imam Zahabi, faqad naha azza wa jal, sungguh Allah telah melarang fi hadil ayah, dalam ayat tadi, anil khamri, yaitu untuk minuman keras. Kayaknya minuman keras di kita ini, Pak, masih ada gitu kan. Kita ke Indomaret aja masih ada, ke Alfamaret, Pak, Bir Bintang gitu kan, masih ada berapa persennya, itu tetap haram itu. Makanya dulu ketika gubernur yang soleh ini mau jual saham apa, ya kan, saham minuman kerasnya mau dijual, tapi kan harus dapat persetujuan dari siapa? DPRD. DPRD-nya orang-orang yang tidak beragama, sampai sekarang belum bisa kayaknya. Ya. Jadi ketika kita bahas tentang dosa besar ini tidak terlepas dari kaitan dengan pemerintah, karena ini menuju kemaslahatan yang. Jadi kalau Indonesia mau terlepas dari itu semua, pabrik Homer ditutup aja, Pak. Ya. Bahkan ada satu daerah provinsi yang membanggakan hasil produk provinsinya adalah Sophia. Tahu nggak, Pak? Bir Sophia itu di NTT itu. Oke lah kalau mereka non Muslim. Tapi kan paling tidak kita negara mayoritas Muslim, paling tidak itu proses itu ada, dan orang membeli itu kan nggak pakai nanya dulu Muslim atau tidaknya, begitu. Baik. Di Riyadh sekarang Pak tokonya apa? Toko miras. Di mana? Riyadh. Oh iya. Dia kan memang sudah dalam keadaan degradasi sejak naiknya MBS ini. Ya, itu kan satu paket. Konser K-pop BTS kan juga sudah ada. Wanita-wanita juga sudah bebas nyetir. Memang kemunduran, saya katakan degradasi parlemennya Saudi, Pak. Bukan kemajuan. Kalau kemajuan tuh kayak Qatar. Dia nggak ada minuman keras Qatar itu. Qatar maju, Pak. Bahkan di Qatar itu ada mall termahal yang harga kopi di Starbucks 60.000, di sana 40 juta satu. Ya. Jadi kalau Pak Zainal ke sana bawa duit cuma 50 juta, cuma dapat kopi sama bakwan itu. Ya, jadi kalau betul antum bilang di Riyadh itu memang sudah degradasi kan, penurunan daripada kualitas pemerintahan. Padahal Indonesia ini menuju kepada, ya semoga yang terpilih ini orang-orang soleh, Pak, betul-betul kepada tingkat meningkat daripada kualitas orang Indonesia, ketakwaannya, teknologinya, pemerataan, ya.
Makanya tidak terlepas ya, tidak terlepas orang-orang soleh yang andil. Nah, di sini nih yang ahli masjid, yang Anda mampu untuk duduk di DPRD Bekasi, silakan Pak. Pak Zainal kah atau Pak Irza ini kan? Ya, duduki itu Pak. Kalau Ustadz udah dorong aja, mendoakan dari masjid aja Pak Ustadz. Baik hadirin, ini sudah azan? Kata Imam Zahabi, Nabi bersabda bahwa ijtanibul khamra, jauhilah minuman keras, fa innaha ummul khaba'is, karena dia adalah merupakan induknya semua perbuatan dosa. Ya. Faman lam yajtanibha, maka siapa yang tidak menjauhi daripada minuman ini, faqad asallahu wa rasulah, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin, lagian kalau orang sering minum alkohol itu ginjalnya, livernya, macam-macamnya mudah rusak. Ya, udah yang terbaik ya, masya Allah, kita ada apa nih? Ada minuman-minuman yang segar juga gitu kan. Bajigur itu kan sehat Pak. Kita ada kopi, ada teh, ada macam-macam. Ya, udah itu-ituan sajalah. Nggak usah macam-macam dengan apa itu minuman keras yang seperti itu. Siapa yang seperti itu, kata Imam Zahabi, wastahaqqal adzab, maka dia berhak untuk mendapatkan siksa. Bimaksiatillah wa rasuli, karena sebab maksiat dia kepada Allah dan Rasulnya. Nih, Allah berfirman lagi dalam ayatnya, wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui daripada batasan-batasan Allah, yudkhilhu naran, Allah masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin. Jadi kalau orang udah dikasih tahu, Pak ini khamr haram, nggak apa-apa, ini berarti kekal dia. Pak jangan minum khamr, nggak apa-apa Pak Ustadz, itu kekal berarti nerakanya, naudzubillah. Asal nggak mabuk. Hah? Asal nggak mabuk. Oh tidak boleh. Hadisnya jelas dari riwayat Imam Bukhari Muslim. Ya, kata Nabi, khamr banyaknya memabukkan, sedikitnya pun haram. Allah a'lam bishawab. Untuk tanya jawabnya nanti kita sediakan waktu pada habis isya. Kalau masih ada yang mau mengikuti silakan. Kita akhiri sejenak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.